Semangat pagi. Apa kabar Bapak Ibu dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus? Semoga karena kasih Allah, anugerah kesehatan dan kegembiraan senantiasa bersama kita dan keluarga kita di rumah. Bapak Ibu, rekan-rekan dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan Bulan Kitab Suci Nasional BKSN 2022. Tema yang dipilih Keuskupan Surabaya kali ini adalah Lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan dapat menemukan tema ini dalam Injil Lukas, bab 22 ayat 19. Tema ini dipilih untuk merefleksikan iman kita sebagai murid Kristus sejalan dengan pendalaman tema tahunan Ardas Keuskupan Surabaya. Bagaimana kita memahami dan menghidupi persatuan dengan Yesus secara khusus melalui perjamuan Ekaristi? Dalam pertemuan pertama ini, kita diajak mendalami dan merenungkan perikop Injil Lukas bab 22 ayat 7 sampai dengan 13 dalam tema Merayakan Karya Keselamatan. Perikop ini berkisah tentang perintah Yesus kepada Petrus dan Yohanes untuk pergi dan mempersiapkan perjamuan Paskah. Dengan mendalami dan merenungkan perikop ini, semoga kita semakin menyadari bahwa pengalaman kebersamaan para murid dengan Yesus dalam perjamuan Paskah adalah ungkapan syukur atas karya keselamatan Allah. Ungkapan syukur ini juga yang menjiwai perayaan Ekaristi kita. Untuk membantu kita dalam mendalami kitab suci selama bulan Kitab Suci Nasional 2022 ini, kita akan menggunakan metode 7 langkah. Pendalaman kitab suci 7 langkah adalah sebuah cara untuk membaca dan mendalami pesan kitab suci yang dilakukan dalam 7 langkah secara berurutan dan sebagai sebuah kesatuan. Pertemuan dilaksanakan dalam kesatuan 7 langkah dengan urutan sebagai berikut. Pertama, mengundang kehadiran Tuhan. Kedua, membaca teks kitab suci. Ketiga, merenungkan teks kitab suci. Keempat, mendengarkan teks kitab suci. Kelima, sharing iman tentang teks kitab suci. Keenam, menegaskan pesan teks kitab suci. Ketujuh, doa syukur. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, marilah kita masuk ke dalam keheningan untuk mengundang kehadiran Tuhan dalam pertemuan pendalaman kitab suci kita kali ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah sumber keselamatan sejati, Engkau menganugerahkan Putra-Mu sebagai tebusan bagi kami. Lewat pengorbanan dirinya, Yesus Kristus memberikan tubuh dan darah-Nya bagi penghapusan dosa kami. Kami bersyukur atas anugerah hidup ilahi berkat pengorbanan ini. Berilah kami iman yang hidup dan pemahaman yang benar untuk senantiasa menyadari kehadiran dan karya keselamatan-Mu dalam hidup kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kini, marilah kita membaca dan mendengarkan perikop Injil Suci menurut Lukas, bab 22, ayat 7 sampai dengan 13. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, "Pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita, supaya kita makan." Kata mereka kepadanya, "Di manakah engkau menghendaki kami mempersiapkannya?" Jawabnya, "Apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya, dan katakanlah kepada tuan rumah itu,
Guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah? Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap. Disitulah kamu harus mempersiapkannya. Maka berangkatlah mereka, dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silahkan ibu bapak, saudara-saudari dan rekan-rekan yang terkasih mengulang kembali, membaca kembali perikop Injil yang telah kita baca dan dengarkan bersama. Kita temukan satu kata atau satu kalimat yang menantang, menggugah, atau menyentuh secara pribadi dalam perikop yang kita baca ini. Kita ulang-ulang kata tersebut dalam hati selama kita membaca perikop ini secara pribadi. Masih dalam suasana keheningan, marilah kita mencoba mendengarkan sabda Tuhan dalam perikop Injil tadi. Silahkan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan rekan-rekan membaca sekali lagi teks Injil suci menurut Lukas, bab 22, ayat 7 sampai dengan 13. Saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan reflektif yang akan membantu kita mendengarkan Allah yang bersabda dalam teks Injil suci kali ini. Apa yang sedang dipersiapkan oleh Yesus dan para murid dalam kisah ini? Adakah perintah Yesus yang menggerakkanku untuk berbuat sesuatu? Adakah contoh dalam hidupku saat Yesus kurasakan memberikan perintah bagiku? Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, setelah kita bersama-sama membaca, merenungkan, dan mendengarkan sabda Tuhan dalam teks kitab suci, kini tiba saatnya kita untuk membagikan hasil permenungan kita. Apa kata atau kalimat yang dianggap menyentuh? Mengapa dirasakan penting atau menyentuh pengalaman hidup pribadi kita? Silahkan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan rekan-rekan dapat membagikannya kepada sanak saudara, keluarga, ataupun umat lain yang turut hadir dalam pendalaman kitab suci kali ini. Bagi Bapak, Ibu, rekan-rekan, dan saudara-saudari yang melakukan pendalaman kitab suci ini secara pribadi, silahkan tuliskan hasil permenungan saudara-saudari dalam secari kertas atau buku harian pribadi. Jika Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan rekan-rekan membutuhkan waktu yang lebih lama, silahkan jeda video ini.
Bapak, Ibu, rekan-rekan, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sebagai seorang Yahudi yang saleh dan taat tradisi, dalam perikop ini Yesus dikisahkan sedang meminta Petrus dan Yohanes untuk mempersiapkan perjamuan Paskah dalam kesempatan Hari Raya Roti Tidak Beragi. Awalnya, pesta roti tidak beragi dan pesta Paskah bagi orang Yahudi adalah dua perayaan yang terpisah. Pesta pertama merupakan festival pertanian pada permulaan panen gandum. Pesta kedua merupakan pesta suku nomaden dalam bentuk pengorbanan anggota kawanan binatang peliharaan yang lahir pertama. Dalam sejarah Israel, dua pesta ini kemudian digabungkan dan mendapat makna baru. Hari Raya Roti Tidak Beragi dirayakan selama 7 hari. Bapak Ibu dapat melihatnya dalam Kitab Keluaran bab 23 ayat 14. Selama 7 hari tersebut, orang Israel memanggang roti tidak beragi sebagai peringatan akan malam pembebasan mereka dari perbudakan di Mesir. Bapak Ibu juga dapat membandingkannya dalam Kitab Keluaran bab 12 ayat 12 sampai dengan 40. Pesta Paskah dirayakan pada hari pertama dari rangkaian 7 hari perayaan roti tidak beragi tersebut. Inti perayaan Paskah Yahudi adalah tentang tindakan Allah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan nenek moyang mereka di tanah Mesir. Sejak saat itu, orang Israel diperintahkan untuk menceritakan peristiwa keluaran kepada anak cucu mereka, sehingga setiap orang dari generasi ke generasi mengerti, mengenal, dan memahami perbuatan-perbuatan besar Allah dalam sejarah bangsa Israel. Bapak Ibu dapat membandingkannya dalam Kitab Keluaran bab 13 ayat 8 sampai dengan 11. Setelah bangsa Israel keluar dari Mesir, kenangan akan tindakan Allah yang menyelamatkan itu senantiasa dirayakan sesuai ketentuan. Nah, ketentuan-ketentuan itu dapat Bapak Ibu lihat dalam Kitab Bilangan bab 9 ayat 5 khususnya. Termasuk perjamuan Paskah. Dalam perjamuan itu, setiap keluarga menyembelih seekor domba dan darahnya dioleskan pada ambang pintu. Dalam salah satu bagian pokok perjamuan, anggota keluarga termuda akan bertanya, mengapa mereka melakukan ini semua? Jawaban diberikan oleh kepala keluarga dengan menceritakan rangkaian kisah keluaran berkat tindakan penyelamatan Allah. Setelah doa syukur, yakni Mazmur bab 113 sampai 114 dan pujian dalam Mazmur 115 sampai 118, mereka menyantap bersama-sama daging domba yang telah dimasak. Perjamuan Paskah seperti inilah yang sedang dipersiapkan oleh Yesus dan para muridnya dalam perikop tadi. Dalam kesetiaan akan tradisi bangsanya, Yesus hendak bersyukur dan merayakan karya keselamatan Allah dengan mengadakan perjamuan bersama para muridnya. Dari akar pengalaman bangsa Yahudi ini, Yesus akan memberi makna baru bagi perjamuan yang diadakannya. Semangat syukur ini juga yang kita rayakan dalam perjamuan Ekaristi. Berkat pengorbanan Yesus Kristus, tindakan keselamatan Allah menjadi nyata untuk membebaskan kita dari perbudakan dosa. Ekaristi adalah perayaan karya keselamatan Allah bagi kita.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, sekarang marilah kita ungkapkan rasa syukur kita lewat doa spontan sebagai tanggapan atas sabda Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas teladan kesalehan dan ketaatan dalam menjalankan tradisi. Semoga kami pun dapat semakin menyadari bahwa perayaan Ekaristi merupakan ungkapan syukur dan karya keselamatan Allah yang Engkau wariskan bagi kami. Marilah kita memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Roh Kudus, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Semoga kami senantiasa bersemangat dalam merayakan Ekaristi sebagai perayaan karya keselamatan Allah bagi kami. Marilah kita memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Allah, kami bersyukur atas kemurahan hati-Mu yang telah berkenan mengaruniakan Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Guru kami. Melalui perayaan Ekaristi, Engkau telah memberikan pengalaman kebersamaan dengan Yesus dalam perjamuan Paskah baru yang menyelamatkan dan menebus dosa kami. Marilah kita memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Silahkan Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan untuk mengungkapkan doa syukur secara pribadi. Marilah kita memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita satukan seluruh rasa syukur kita ini dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur dapat mendengarkan sabda Putra-Mu yang menegaskan kehadiran-Mu dalam hidup kami. Semoga rasa syukur kami menjadi semakin berlimpah lewat keberanian kami untuk berpegang pada sabda dan perintah-Nya. Bantulah kami lewat kebersamaan dengan Yesus dalam perjamuan Ekaristi, agar semakin dapat merasakan dan mengagumi karya keselamatan-Mu dalam kehidupan setiap hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudara-saudari, dan rekan-rekan yang terkasih, mari kita hening sejenak untuk memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita senantiasa memperoleh kekuatan, perlindungan, dan penghiburan oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudara-saudari, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, pendalaman kitab suci kita dalam pertemuan yang pertama ini telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita hidup dalam pewartaan belas kasih Allah. Amin. Terima kasih atas partisipasi Bapak, Ibu, rekan-rekan, dan saudara-saudari dalam pertemuan pertama BKSN 2022 ini. Semoga berkat Tuhan senantiasa menyertai kita dan keluarga kita.